Kita ingin pergi tanpa banyak rencana, berharap semesta memberi kejutan di tikungan yang tidak terduga. Dengan jantung yang berdebar dan tubuh yang mulai terbangun dari lelahnya, perjalanan ini pun dimulai. Karena tidak semua perjalanan harus dipahami sejak awal. Karena seringkali hal-hal terbaik justru datang saat kita berhenti mencoba mengaturnya. Bukankah itu salah satu bagian paling seru dari sebuah perjalanan? Menjalani dan mempertimbangkan langkah selanjutnya. Pagi bahkan belum sempat benar-benar dimulai, dan saya sudah berada di jalan. Lampu-lampu kota masih menyala, seolah belum siap ditinggalkan. Udara dingin, jalanan lenggang, dan suara mesin yang menjadi satu-satunya teman. Di waktu seperti ini, segalanya terasa lebih sederhana. Tidak banyak suara, tidak banyak hal yang harus dipikirkan. Karena sejauh apapun langkah kita nanti, ada hal-hal yang memang lebih baik tidak dijalani sendirian. Baik sahabatku, kita akan melakukan pendakian ke Lembar Rama lagi. Sekarang pukul 3.00, kita start dari Makassar. Let's go. Jadi kami berangkat cuma berdua karena kami tektok. 3 teman kami sudah jalan duluan. Ada si Jelek, ada Pak Fika sama Pak Saldi. Karena cuma satu cewek yang dibawa, jadi saya berdua akan TikTok. Akan kita sudah datang. Hari ini kami hanya berangkat berdua, bukan tanpa alasan. 3 teman kami yang sudah lebih dulu naik sehari sebelumnya bermalam di atas, menunggu kami datang. Sementara kami menyusul di pagi hari. Bukan karena terlambat, tapi karena ada hal yang perlu dipertimbangkan. Di antara kami hanya ada satu perempuan, dan rasanya tidak begitu nyaman jika ia harus bermalam di gunung bersama 4 laki-laki. Jadi kami sepakat berangkat menyusul esok hari, memastikan semuanya tetap terasa aman dan baik-baik saja. Dan mungkin dari keputusan sederhana seperti ini, perjalanan jadi terasa lebih berarti. Karena bukan hanya tentang sampai tujuan, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga satu sama lain di sepanjang perjalanan. Berdoa takkan pernah selesai. Lembar Rama bisa. Saat Makassar masih terlelap dan jalanan belum sepenuhnya hidup, motor melaju membelah dingin, membawa kami semakin jauh dari hiruk pikuk yang perlahan ditinggalkan di belakang. Perjalanan terasa singkat, atau mungkin kami terlalu menikmati setiap detiknya. Hingga tanpa terasa pukul 6 pagi kami tiba di base camp pendakian. Udara mulai berubah, lebih segar, dan suasana yang berbeda, seperti ada sesuatu yang menunggu di depan sana. Sekarang pukul 6:30, kita sudah di base camp. Ibu lagi sarapan, kayak di rumah sendiri, di rumahnya orang. Astaga. Sebelum benar-benar memulai melangkah, kami menyempatkan diri untuk sarapan sederhana. Nasi kuning yang kami beli di perjalanan tidak istimewa, tapi cukup untuk mengisi tenaga sebelum mendaki. Di pos registrasi kami mencatatkan nama, tujuan, dan rencana perjalanan. Sebuah prosedur sederhana dengan biaya 10.000 per orang, tapi menjadi penanda bahwa perjalanan ini bukan hanya sekedar jalan-jalan biasa. Oke sahabatku, sekarang sudah menunjukkan pukul 6.50. Anjay, morning person sekali. Kita sudah di gerbang pendakian Lembar Rama. Dan setelah semuanya selesai, tak ada lagi yang perlu ditunda. Perjalanan sesungguhnya akhirnya dimulai. Tidak ada hitungan mundur, tidak ada aba-aba, hanya satu momen ketika kaki mulai bergerak dan perjalanan perlahan mengambil alih segalanya. Di awal, jalur yang kami lewati masih cukup bersahabat,
Tanah yang cukup landai, pepohonan yang masih rapat, dan udara pagi yang sejuk membuat langkah terasa ringan. Oke sahabat, kita sudah registrasi di pos registrasi. Masa di Jonggol? Pos registrasi bawah sana. Dan tak jauh dari pos regis kita jumpa percabangan ke arah Lembaramba dan Danau Selain. Dan jalur yang kita pilih adalah ke Danau Selain pertama kali, kemudian menerus ke Lembaramba, and then naik ke Puncak Talung. Let's go. Sekitar berapa menit berjalan? 25 menit. 25. Kita ada di percabangan ke Danau Selain. Ini ke kebun warga kayaknya, karena di motor sini. Waktu berjalan tanpa terasa sekitar 30 menit sejak kami meninggalkan pos registrasi. Kami tiba di pos pertama di ketinggian 1183 mdpl. Sebuah penanda sederhana tapi cukup untuk memberi jeda bahwa perjalanan ini masih panjang dan ini baru permulaan. Sekarang kita menuju ke pos 2, and then kalian lihat pemandangannya. Ingat sih waktu ke pergi Rinjani. Look at that silhouette. Bagus sih silhouette. Yang membawa anak. Balik-balik dulu. Anak sama tawayang. Setelah meninggalkan pos pertama, jalur mulai berubah. Tidak lagi sepenuhnya landai, tapi juga belum benar-benar menguji. Langkah kami mengikuti kontur lereng naik turun, lalu naik, lalu turun lagi, seolah berjalan di sisi gunung yang terus memanjang. Berarti sana sifatnya? Sifatnya Mensucikan. segarnya. Nah, dekat ya. Di titik-titik tertentu, pepohonan mulai terbuka, memberi ruang bagi pandangan untuk jatuh lebih jauh ke bawah. Di sana mengalir sungai Jeneberang, tenang dari kejauhan, tapi menyimpan kekuatan yang panjang perjalanannya. Sungai ini berasal dari kawasan gunung di sekitaran Gunung Bawakaraeng, mengalir menembus lembah, melewati hutan dan pemukiman, hingga akhirnya bermuara ke wilayah hilir di Goa dan Makassar. Kata-kata dulu bosku. Pos 2 tak kunjung tiba. Sedia minyak kayu putih sebelum pos 2. Di mana minyak kayu putih sudah di tangan. Mau ketiduran. Sekarang kita sudah sampai di pos 2. Di sini ada apa sih namanya? Bukan tidak. Bivak. Mungkin dibuat masyarakat sini. Bagus sekali. Karoro guys. Sampai di pos 2. Oh, backlight. Dari pos kedua di ketinggian 1305 mdpl, jalur mulai terasa berbeda. Pepohonan yang sebelumnya cukup rapat perlahan berkurang, memberi ruang bagi cahaya matahari untuk masuk lebih leluasa. Langkah yang jadi terasa ringan kini mulai menuntut tenaga lebih. Jalur yang awalnya hanya naik turun perlahan berubah menjadi tanjakan yang lebih terasa, memaksa kami untuk sesekali berhenti sekedar mengatur nafas. Sekarang kita di perjalanan menuju pos 3. Dan kalian harus lihat. This is Toriannya
Ih. Woo. Udara tidak lagi sedingin sebelumnya. Matahari mulai naik dan perlahan menyentuh kulit tanpa banyak penghalang. Di titik ini perjalanan mulai kehilangan santainya. Ritme langkah pun berubah, tidak lagi soal cepat atau lambat, tapi bagaimana kami bisa tetap berjalan dengan konsisten tanpa memaksakan diri. Dan di bagian sana itu jalur menuju ke Danau Tanralili. Danau Tanralili ada di belakang lembah ini. Lihat kesini, cek cek cek. Di sanalah Tanralili. I don't know, karena di sana ada longsor. Dibilang Ki. Itu jalurnya yang mana ya? Sini kah? Lewat sini kah? Atau lewat sini ke atas? Yang ada pohon. Itu pohon semua itu banyak sekali pohon. Yang duduk Ki, yang duduk Ki. Yang duduk Ki. Pohon yang mana? Oh, di Seleng. Wah, masih jauh Seleng itu Seleng he. Di sana. Dan tepat sekitar pukul 9 pagi, kami tiba di pos ketiga di ketinggian 1299 mdpl. Sebuah titik yang mungkin tidak terlalu jauh dari sebelumnya, tapi cukup untuk membuat tubuh mulai benar-benar merasakan perjalanan ini. Itu sudah sampai di pos 2. 3. Pos 3 pelik. Ini bagus kan ini. Dan suasana terlihat sangat capek. Video kan jadi gini lah. Mau lompat di situ? Lompat di tempat, masa lompat ke bawah? Perjalanan menuju ke pos 4, matahari terasa lebih dekat dan langkah perlahan menjadi lebih berat. Perjalanan menuju pos 4 menjadi perjalanan yang paling panjang, sekitar 1,6 km dengan jalur terbuka yang cukup menguras tenaga. Obrolan mulai berkurang, digantikan fokus sederhana, melangkah dan terus melangkah. Kita menuju pos 4. Dari tadi jalurnya seperti roller coaster. Kita dibuat naik turun. Mau diambil sepetunya. Apa dipakai kalau ambil sepetu tak? Capek. Kondisi cuaca semakin panas, terik banget, terik seterik-teriknya. And then kita sudah sampai di pos 4. Kalian bisa lihat pelangnya. Nah kita mendekat saja ya guys ya. Sedikit lagi sampai pos 5. Pos 5 itu Danau Seleng. Tujuan kita di mana si Jalek, Pak Saldi dan Pak Fika sudah menunggu di sana. Oke, let's go. Hingga akhirnya kami tiba di pos keempat di ketinggian 1363 mdpl, dan dari sini hanya sekitar 700 meter lagi menuju Danau Seleng atau pos 5. Masih menjadi misteri. Kenapa di setiap pendakian? Kenapa di setiap pendakian makin mau sampai langkah semakin berat? Dari pos keempat, perjalanan terasa lebih dekat, tapi tetap harus diselesaikan. Sekitar 700 meter terakhir, kami jalani dengan sisa tenaga yang ada. Langkah tidak lagi secepat sebelumnya, tapi cukup untuk membawa kami mendekat. Dan pada pukul 10:30 kami akhirnya tiba di Danau Seleng di ketinggian 1376 mdpl.
Orang sudah sampai Danau Seleng. Ketemu ini bajingan-bajingan ini. Ketemu sama kepala tukang. Dan di momen itu, lelah yang tadinya terasa panjang, terasa berubah jadi lega. Karena akhirnya perjalanan pagi ini membawa kami sampai. Bukan hanya ke tempatnya, tapi juga ke orang-orang yang sudah menunggu lebih dulu. Tak. Apa tak? Apa tak? Ni doa jangan ni. Tanpa banyak kata, kami bergabung, melepas lelah, menikmati jeda yang memang sudah kami tunggu sejak pagi. Karena setelah ini, perjalanan belum benar-benar selesai. Masih ada langkah yang harus dilanjutkan, menuju ke Lembar Rama dan Puncak Talung yang menunggu di atas sana. Pukul 1 siang, setelah semuanya selesai di packing, kami kembali melanjutkan perjalanan. Langkah diarahkan menuju Lembar Rama, melanjutkan rencana yang sejak awal sudah kami susun. Namun di tengah perjalanan langit berubah. Hujan turun cukup deras, membasahi jalur dan memaksa kami berhenti. Tidak ada yang benar-benar siap untuk itu. Tapi kami tahu, tidak semua rencana harus dipaksakan. Lama-lama sudah mulai hujan. Setelah mempertimbangkan waktu dan tenaga yang sejak pagi sudah cukup terkuras, kami akhirnya sepakat untuk berbalik arah. Bukan keputusan yang mudah, tapi mungkin memang paling tepat. Karena dalam perjalanan, ada saatnya kita harus terus melangkah dan ada saatnya kita memilih untuk berhenti. Tidak semua hal harus dipaksakan. Ada perjalanan yang memang harus diberhentikan, bukan karena kita menyerah, tapi karena kita memilih untuk tetap baik-baik saja. Karena pada akhirnya tidak semua tujuan harus dicapai hari ini. Salam literasi, salam lestari, Irham Besari melaporkan dari Danau Seleng.